Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Halo pejuang SNBT tahun 2024, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif, di mana di part sebelumnya kita membahas penalaran matematika. Di saat ini kita akan membahas untuk soal-soal pengetahuan kuantitatif. Untuk kali ini kita akan membahas soal-soal di mana materinya ini materi yang baru ya teman-teman, untuk materi yang masuk ke pengetahuan kuantitatif, di mana bab ini atau materi ini pertama kali masuk ke soal pengetahuan kuantitatif itu di tahun 2022 dan terakhir juga 2023 kemarin keluar lagi ya tipe soal yang sama atau bab yang sama, yaitu materi tentang trigonometri. Jadi untuk kali ini kita akan membahas untuk soal trigonometri di pengetahuan kuantitatif SNBT. Baiklah teman-teman, gak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, ini adalah soal UTBK 2022 untuk pengetahuan kuantitatif, di mana soalnya adalah pada segitiga ABC dengan CAB yaitu 30 derajat, CAB berarti ini ya teman-teman 30 derajat, dan BC sama dengan akar 2. Jika CD tegak lurus dengan AB, artinya ini ya teman-teman, CD tegak lurus dengan AB berarti siku-siku, dengan maksudnya di sini dan BD sama dengan CD, berarti sama dengan ya di sini ya. Saya buat tandanya seperti ini. Pertanyaannya adalah tentukan panjang AD. Oke, untuk memperjelasnya kita coba buat gambar yang lebih gede ya di sini atau lebih besar di sini. Kita coba gambar segitiganya seperti ini ya. Walaupun agak jelek gambarnya, tapi mudah-mudahan dipahami ya teman-teman. Ini ada A, di sini ada D, di sini ada B, di sini ada C. Ini sisinya sama ya. Ini adalah akar 2. Di sini adalah 30 derajat. Tujuan kita adalah mencari panjang AD, di mana di sini AD ada kita misalkan dengan X. Selanjutnya, kita perhatikan panjang sisi dari BD dan CD di sini sama, dan kebetulan di sini CD tegak lurus dengan garis AB, maka di sini siku-siku ya teman-teman. Dari sini kita bisa menentukan sudut pada DBC ataupun dari DCB, karena di sini siku-siku artinya 90 derajat, maka di sini adalah 45 derajat, di sini juga 45 derajat ya teman-teman. Kenapa di sini 45 derajat? Karena satu segitiga penuh itu sudutnya adalah 180 derajat. Dan kenapa sudut dari C dan B di sini sama? Karena kita perhatikan di sini pada segitiga BDC atau BCD, sisi CD dan BD ini sama panjang. Artinya sudut di kakinya juga sama ya teman-teman. Dari sini kita bisa menggunakan konsep dasar trigonometri ya teman-teman, seperti sin, cos, dan tan. Kita lanjutkan ya teman-teman. Dari sini kita tujuannya adalah mencari sisi yang berhubungan pada segitiga ADC dan segitiga BDC, yaitu sisi CD yang akan kita cari ya teman-teman, dimana berdasarkan definisi ini kita patokannya di sudut B ya teman-teman. Ini adalah depan dan ini adalah miring dari segitiga BDC, di mana kita ketahui bersama definisi atau konsep dari depan per miring itu merupakan konsep dari sin ya teman-teman. Berarti di sini sin B sama dengan depan per miring, yaitu depannya adalah CD, miringnya itu adalah CB.
di mana sin B di sini adalah sudutnya 45 derajat, berarti kita bisa langsung ganti di sini 45 derajat ya teman-teman. Dari sini kita sederhanakan lagi, sin 45 derajat itu hasilnya adalah 1/2 akar 2 sama dengan CD per CB, di mana CB-nya akar 2. Setelah ini kita coba kali silang ya teman-teman, di mana di sini CD sama dengan akar 2 kali akar 2 itu 2, dibagi dengan 2, ini hasilnya adalah 1. Berarti di sini kita hanya mengali silang antara akar 2 dengan akar 2 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menentukan panjang AD, karena di sini telah diketahui untuk panjang dari CD itu adalah 1. Sekarang kita fokus ke segitiga ADC, di mana pada segitiga ADC diketahui di sini sudut A yaitu 30 derajat. Untuk mempermudah kita coba cari sisi miringnya ya teman-teman. Jadi definisinya kita hanya mengarahkan ke sin. Karena di sini ini adalah sisi depan, sedangkan ini adalah miring dari A. Di mana definisi dari depan per miring itu adalah sin. Sin A, sudut A-nya adalah 30 derajat. Sama dengan depannya adalah sisi CD yaitu 1, dan miringnya itu adalah AC. Kita lanjutkan, sin 30 derajat itu nilainya adalah 1/2 sama dengan 1/AC. Ini kita kali silang ya teman-teman. Ini 1 kali AC itu hasilnya AC, dan 2 kali 1 itu adalah 2. Sehingga panjang sisi dari AC itu adalah 2. Dan yang terakhir kita hanya menggunakan konsep Pitagoras untuk menentukan panjang sisi AD, di mana untuk konsep Pitagorasnya akar dari sisi miring kuadrat atau 2 kuadrat pada segitiga ADC dikurangi sisi CD yaitu 1 kuadrat. Hasilnya adalah 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1 kuadrat 1, 4 dikurang 1 hasilnya adalah akar 3, sehingga panjang dari sisi AD yaitu akar 3. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk soal nomor 1. Tapi jika teman-teman di sini masih bingung dengan konsep yang terakhirnya, sebenarnya kita bisa menggunakan cara ini juga ya teman-teman, yaitu kita hanya fokus pada segitiga dari ADC, yaitu di sini 30 derajat. Di sini ada A, di sini ada D, di sini ada C, di mana diketahui untuk panjang sisi CD itu adalah 1, sedangkan tujuan kita adalah AD adalah X. Berdasarkan definisi juga diketahui di sini untuk CD itu adalah sisi depan, ini AD adalah sisi samping. Definisi dari trigonometri untuk depan per samping itu sama dengan tan ya teman-teman. Kebetulan di sini tan dari sudut A atau sudut 30 derajat. Sehingga di sini depannya adalah 1 per samping dari A itu adalah X sama dengan tan 30 itu nilainya adalah 1 per akar 3. Sehingga dari sini kita hanya kali silang ya di sini teman-teman. X kali 1 itu adalah X, dan 1 kali akar 3 itu adalah akar 3. Sehingga jawaban yang diperoleh di sini sama ya teman-teman, untuk nilai X-nya atau panjang sisi AD itu adalah akar 3. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di soal yang kedua ya teman-teman. Dimana soal yang kedua ini masih soal pengetahuan kuantitatif UTBK tahun 2022, di mana soal yang kedua ini itu saling berhubungan dengan soal nomor 1. Jadi jika soal nomor 1 teman-teman gak bisa menjawab, maka soal nomor 2 juga belum tentu bisa jawab ya teman-teman, karena saling berhubungan. Kita perhatikan di sini soalnya. Di sini yang diketahui juga sama ya teman-teman, ini 30 derajat. Ini adalah akar 2. CD tegak lurus dengan AB, dan diketahui juga BD itu sama dengan CD. Tujuannya di sini adalah mencari luas ABC.
Karena di sini diketahui pada soal nomor 2 ini tipenya sama atau sama persis dengan soal nomor 1, maka kita langsung menentukan nilai-nilai yang kita dapatkan sebelumnya, di mana panjang sisi CD itu adalah 1 ya teman-teman yang kita dapatkan sebelumnya, dan panjang sisi AD itu adalah akar 3, dan panjang sisi BD itu 1. Kenapa 1? Karena panjang sisi CD itu sama dengan panjang sisi BD. Dari sini kita bisa langsung saja menentukan luas dari segitiga ABC, di mana luas dari segitiga ABC itu adalah alas dikali tinggi dibagi 2, di mana alas di sini adalah AB dan tingginya itu adalah CD dibagi dengan 2. Panjang sisi AB di sini yaitu AD ditambah dengan BD, yaitu akar 3 ditambah dengan 1 dikali dengan tingginya adalah 1 dibagi 2, maka diperoleh hasilnya adalah 1/2 dikali dengan akar 3 ditambah dengan 1. Dan jawaban yang sesuai adalah yang D. Gimana teman-teman? Jadi jika soal nomor 1 telah kita dapatkan hasilnya, maka untuk soal nomor 2-nya di sini kita hanya melanjutkan dengan hasil yang kita peroleh dari soal nomor 1. Jadi untuk soal nomor 2 ini lebih mudah ya teman-teman, karena hanya menentukan luas segitiga ABC. Kita lanjut ke soal yang ketiga teman-teman. Ini adalah soal UTBK SNBT 2023 untuk pengetahuan kuantitatif, di mana ini merupakan tipe soal yang terbaru, di mana fokus pada soal ini kita hanya fokus pada definisi dari trigonometri. Untuk saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman, untuk sin itu adalah demi depan per miring, cos itu adalah sami samping per miring, dan tan itu adalah depan per samping. Kita coba perhatikan soal ini. Jika diketahui di sini tan E adalah akar 2, berarti di sini tan E di mana definisinya adalah depan dari E dibagi samping dari E itu sama dengan 2. Artinya di sini adalah 2/1. Ini adalah depan dari E dan ini adalah samping dari E teman-teman, dimana diketahui depannya 2, sampingnya adalah 1 ya di sini ya teman-teman. Dari sini karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka bisa kita gunakan konsep Pythagoras ya untuk menentukan panjang EF-nya, sisi miringnya, yaitu hanya kita kuadratkan 2 kuadrat ditambah 1 ya, sisi samping sama sisi depannya, hasilnya adalah akar 5. Maka di sini panjang sisinya EF adalah akar 5. Dari sini kita akan menentukan poin pada 1, 2, 3, dan 4. Kita coba untuk soal, maksudnya untuk poin yang pertama di sini adalah sin E, di mana diketahui sin itu adalah depan per miring. Depan dari E yaitu 2 dan miringnya adalah akar 5. Setelah itu kita rasionalkan ya teman-teman, yaitu dikali dengan akar sekawan, yaitu akar 5 akar 5. Ini hasilnya sama dengan 2 kali akar 5, yaitu 2 akar 5. Akar 5 dikali dengan akar 5, hasilnya adalah 5. Pada poin 1 jawabannya adalah 1/5 akar 5. Maka untuk poin yang pertama ini jawaban yang salah. Selanjutnya teman-teman, kita bahas yang poin yang kedua di sini, yaitu cos E, di mana definisi dari cos yaitu samping per miring. Hasilnya samping E itu adalah 1, miringnya adalah akar 5. Kita rasionalkan di sini akar 5 per akar 5. Hasilnya adalah 1/5 akar 5. Pada poin 2 di sini jawabannya adalah 2/5 akar 5.
Maka untuk poin yang kedua, ini juga adalah jawaban yang salah. Selanjutnya ya teman-teman, jika teman-teman tahu konsep tipe soal 1, 2, 3, 4, jika melihat bentuk poin 1 dan 2 salah, sebenarnya kita nggak usah mencari poin 3 dan 4, karena kita langsung saja menjawab yang pilihan yang D, yaitu hanya 4 yang benar. Karena biasanya untuk tipe soal 1, 2, 3, 4 itu ada tips and triknya, dimana jika 1 benar, 2 salah, itu jawabannya adalah B. 1 salah, 2 benar, itu jawabannya adalah C. Jika 1 benar, 2 benar, 4 salah, itu jawabannya adalah A. Dan jika 1 benar, 2 benar, 4 benar, itu adalah yang E. Dan jika 1 dan 2 salah, maka kita langsung menentukan jawaban yang benar itu adalah yang D, yaitu pilihan keempat. Tapi di sini kita coba buktikan ya teman-teman untuk pilihan yang keempat, yaitu tan F, di mana untuk posisi sudut F itu posisinya ada di atas ini ya teman-teman. Ini adalah posisi F, maka dari sini kita bisa menentukan ini adalah depan dari F, dan ini adalah samping dari F. Selanjutnya kita perhatikan definisi dari tan, yaitu depan per samping, di mana ini adalah depan dari F dan samping dari F. Hasilnya di sini depan dari F itu adalah 1 dan samping dari F itu adalah 2, di mana nilai dari tan F itu adalah 1/2. Untuk poin 4 di sini nilainya juga 1/2, sehingga poin keempat ini bernilai benar. Maka di sini kita langsung menentukan jawabannya adalah yang D teman-teman. Gimana teman-teman untuk tipe soal tahun 2023 untuk trigonometri? Menurut teman-teman gimana nih tingkatannya? Apakah sulit atau mudah teman-teman? Mudah-mudahan soal ini tergolong mudah ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor yang keempat, di mana soal nomor 4 ini adalah soal terakhir untuk pembahasan video kita kali ini. Ini adalah soal SNBT atau UTBK tahun 2023 juga, dengan tipe soal yang sama yaitu trigonometri. Nanti teman-teman setelah soal nomor 4, saya juga menyediakan soal latihan nih buat teman-teman. Jadi setelah memahami pembahasan dari soal nomor 1, 2, 3, dan 4, mudah-mudahan dengan latihan soal yang terakhir ada 2 soal, teman-teman bisa mencoba menjawab soal tersebut, dan mudah-mudahan jawabannya juga benar ya teman-teman. Dan jika teman-teman masih ragu, nanti bisa komen share langsung ya teman-teman. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir nih teman-teman, sebelum saya memberikan soal latihan nih buat teman-teman. Oke, ini adalah soal yang terakhir untuk pembahasan video kita kali ini, yaitu soal trigonometri untuk pengetahuan kuantitatif. Perhatikan soal di sini, diberikan segitiga ABC seperti gambar berikut. Diketahui di sini segitiga ABC-nya. Manakah pernyataan yang benar? Kebetulan di sini poinnya hanya 3 ya teman-teman, dibandingkan soal sebelumnya ada 4 poin. Saat ini poinnya hanya 3 ya teman-teman, yaitu 1, 2, 3 untuk pilihannya. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita tentukan sisi miringnya, yaitu dengan menggunakan konsep Pythagoras. Tetapi jika teman-teman memperhatikan angkanya di sini 12, 16, jika kita gunakan konsep Pythagoras dengan waktu SNBT atau UTBK itu kurang lebih 1 menit, itu akan makan waktu kira-kira 10-15 detik ya teman-teman untuk menentukan panjang dari AC. Untuk itu di sini kita coba gunakan konsep sederhananya ya teman-teman, yaitu konsep sederhananya dengan menggunakan konsep triple Pythagoras yang sederhana. Yaitu triple Pythagoras itu kan nilainya ada 3, 4, 5. Kita perhatikan sisi yang diketahui di sini yaitu 12, 16, dan di sini panjang AC yang belum kita ketahui. Kita perhatikan di sini berapa
3 dikali berapa? Hasilnya 12, yaitu dikali 4. 4 dikali 4 itu juga hasilnya adalah 16. Sehingga 5 dikali dengan 4 itu hasilnya adalah 20. Dengan demikian di sini panjang AC adalah 20 tanpa kita menggunakan Pitagoras ya, yaitu 12 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat. Kita langsung saja di sini menentukan pilihan mana yang benar ya teman-teman. Untuk yang pertama di sini adalah cos A, di mana ini adalah A, berarti ini adalah depan A, dan ini adalah miringnya, ini adalah samping dari A. Definisi dari cos A itu adalah samping per miring, sama dengan sampingnya adalah 16 ya teman-teman, dan miringnya adalah 20. Kita sederhanakan di sini yaitu sama-sama bagi 4, yaitu 4/5. Poin yang pertama di sini jawabannya adalah 12/25. Maka untuk poin yang pertama ini adalah pernyataan yang salah. Selanjutnya, untuk poin yang kedua, diketahui sin A sama dengan 5 tan C. Kita tentukan terlebih dahulu nilai dari sin A di sini. Sin definisinya adalah depan per miring. Depan dari A di sini adalah 12. Miringnya itu adalah 20. Jika kita sederhanakan sama-sama bagi 4, di sini hasilnya adalah 3. 20 bagi 4 itu 5. Selanjutnya kita tentukan tan dari C. Berarti di sini sudutnya berubah ya teman-teman. Sudutnya di sini adalah yang C. Ini adalah C. Maka sudut ini atau sisi AB itu adalah depan dari C, dan sisi CB atau BC itu adalah samping dari C teman-teman. Jadi untuk menentukan sisi depan atau samping itu tergantung sudut yang diketahui pada soal ya teman-teman. Jadi di sini kita tentukan tan C, definisi tan adalah depan per samping, di mana di sini adalah depan C dan samping dari C. Depan C di sini adalah sisi AB yaitu 16. Samping dari C itu adalah 12. Kita sederhanakan sama-sama bagi 4, itu hasilnya adalah 4/3. Kita buktikan di sini. Sin A itu adalah 3/5, sedangkan 5 dikali dengan tan C itu hasilnya adalah 4/3. Jika kita perhatikan, nilai dari 3/5 itu tidak sama dengan 5 dikali 4/3 yang hasilnya 20/3, sehingga sin A itu tidak sama dengan 5 dikali dengan tan C. Maka untuk poin 2 ini adalah pernyataan yang salah teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga teman-teman. Untuk poin yang ketiga di sini diketahui tan C, di mana tan C telah diketahui yaitu 4/3. Selanjutnya kita tentukan nilai dari cos C. Definisi cos yaitu samping per miring. Ini adalah samping dari C dan miring dari C. Samping dari C itu adalah sisi BC yaitu 12. Miringnya adalah 20. Jika kita sederhanakan sama-sama bagi 4, itu /5, sehingga di sini kita tentukan nilainya. Tan C itu adalah 4/3. Ini 20/9 dikali dengan cos C yaitu 3/5. Jika kita sederhanakan di sini ya teman-teman, kita sederhanakan 20 bagi 5 itu adalah 4. 3 dan 9 itu adalah 3. Maka di sini hasilnya adalah 4/3. Maka nilai dari tan C itu sama dengan 20/9 dikali dengan cos C. Maka untuk poin yang ketiga ini nilainya benar, dan jawaban yang sesuai adalah yang D.
Gimana teman-teman untuk pembahasan soal nomor 1 sampai dengan nomor 4? Mudah-mudahan dipahami ya teman-teman. Selanjutnya akan ada 2 latihan soal buat teman-teman dalam mempersiapkan diri mengikuti SNBT 2024 nanti teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperhatikan soal berikut, nanti di screenshot, teman-teman bisa mengerjakannya secara langsung ya teman-teman. Berikut untuk soal latihan buat teman-teman, nanti jawabannya itu bisa di komen langsung ya teman-teman, atau misalnya ada yang kurang dipahami itu bisa langsung komen ya teman-teman. Ini adalah soal yang pertama dan ini adalah soal yang kedua. Nanti dicoba ya teman-teman untuk soal nomor 1 dan nomor yang kedua. Oke teman-teman, untuk hari ini sekian pembahasan video kita kali ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat teman-teman dalam mempersiapkan diri mengikuti ujian UTBK SNBT tahun 2024.